Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Khulurul mukhtaramin yang mulia, para bajingan, saya khawatir disalahkan oleh Kang Lukni kalau tidak mantap banyak. Ibu-ibu, sahabat-sahabat semuanya, pada malam hari ini kita melaksanakan haflah ikhtitam tasyakuran, haflah malam penutupan, upacara malam penutupan tasyakuran, bahwa kita bisa melaksanakan pengajian sejak Syawal sampai menjelang Ramadan ini. Tentunya ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri dan harus kita syukuri. Sebab selama ini kita bersyukur atas rizki-rizki yang zahir, rizki yang tampak, rizki yang ada untuk badan kita dan zahir kita. Kita mendapatkan gaji, kita bersyukur. Kita mendapatkan rizki, kita bersyukur. Kita mendapatkan istri, kita bersyukur. Namun yang lebih hak untuk disyukuri, yang lebih pantas untuk disyukuri, dan yang paling harus disyukuri adalah rizki arwah kita, ruhaniyah kita, spiritual kita. Keimanan kita selalu tetap dan terus menguat sejalan dengan bertambahnya usia kita. Maka itulah yang paling hak untuk disyukuri. Kalau semakin tua kita semakin kaya, maka kita akan lebih takut untuk menghadapi kematian. Orang sekarang itu prestasi keduniawiahannya itu semakin tua semakin naik, serta kekayaannya semakin tua semakin naik. Padahal semakin kita mengikatkan diri kepada dunia, maka semakin takut pula dan susah pula ketika kita akan menghadapi dunia yang baru, yaitu kematian yang harus kita hadapi, yang mesti semuanya orang itu mengalaminya. Dan tentunya kita beruntung apabila semakin bertambah usia kita, berarti semakin berkurang masa hidup kita di dunia ini. Ya, masalah duniawilah ya masih tetap adanya, tapi masalah-masalah yang sifatnya ukhrawiyah, spiritual itu kita perkuat dan kita tambahi sehingga kita betul-betul siap ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Kanjeng Rasul itu berdawuh, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati. At-taqwa
taqwa hahuna, sampai 3 kali Kanjeng Rasul itu berkata demikian kepada para sahabat. Artinya apa? Artinya bahwa penekanan takwa itu bukan amaliyah zahiriyah, bukan tampang takwa, bukan pakaian takwa atau baju-baju takwa, bukan. Tapi at-taqwa, takwa ada di sini. Takwa itu takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu ya merasakan bahwa kita ini sebagai hamba yang tidak mampu apa-apa, dan Allah sebagai Tuhan yang memiliki absolut kekuasaan mutlak untuk menentukan nasib kita. Nah, ini takwa. Jadi sebagaimana tadi, ubudiyah, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Allah. Siapa yang mengenal kehambaannya, diri sendiri, siapa yang mengenal kelemahan diri sendiri, siapa yang menyadari bahwa diri sendiri itu tidak mampu apa-apa, maka dia akan mengenal ketuhanan Allah, akan mengenal kekuasaan Allah yang besar, dan akan mengenal sifat-sifat Allah itu sendiri. Nah, itu at-taqwa hahuna. Padahal Allah dalam Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling takwa. Sedangkan takwa itu hahuna, ada di dalam hati, bukan dalam pakaian, bukan mutlak dalam gerakan, tapi hahuna, ada di dalam hati. Oleh karena itu, saya tidak tahu di antara kita ini mana yang lebih bertakwa, mana yang lebih mulia. Saya tidak tahu. Bukan berarti saya lebih takwa dari panjenengan, tidak tahu. Wong panjenengan tidak tahu hati saya, dan saya tidak tahu hati panjenengan. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena nilai manusia itu takwa, dan takwa itu adalah spirit. Hati itu adalah spirit, ruhaniah. Hati itu ruhaniah. Maka masalahnya bagi kita adalah menekankan segala kepentingan dan kebutuhan itu ada pada roh. Ada roh. Atau merenggangkan kelekatan kita pada jasad kita. Sebab kalau jasad itu kebutuhannya adalah kebutuhan jasadiah, material, maka bagaimana laku kita, tarekat kita itu mengurangi kelekatan jasad ini, kelekatan roh kita itu pada jasad kita, sehingga kita betul-betul bisa memperhatikan roh kita. Kalau jasad itu berdimensi tempat dan berdimensi waktu, tapi roh itu tidak berdimensi tempat dan bahkan lintas waktu.
Kalau seseorang yang suci, yang sudah tidak punya keinginan-keinginan duniawiah, maka berarti rohnya itu sudah renggang dan lepas dari jasadnya, meskipun dia masih secara jasad itu masih hidup. Maka orang-orang yang demikian ini, orang-orang yang suci ini bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang meninggal, dan bahkan bisa melakukan perjalanan lintas tempat dan lintas waktu dalam sekejap, karena alamnya adalah alam ruhania. Kalau kita mendengar cerita ini harus sedikit dirasionalkan, sebab ada Pak Karim kalau tidak dirasionalkan. Kalau kita mendengar cerita bahwa banyak tiba-tiba orang itu berada di sana. Saya haji itu ketemu orang di Indonesia yang tidak berhaji, padahal dia tidak daftar, tidak apa, tiba-tiba di sana. Bagaimana dia ke sana? Ya tidak bagaimana, karena dia sudah melepaskan dunia jasadianya, yang dibangun hanya rohanianya, maka dia sudah lintas waktu. Ruh itu tidak butuh mobil, tidak butuh pesawat, tidak butuh apa-apa. Demikian roh. Karena manusia itu titik krusialnya pada roh tersebut, maka kita akan selalu menyambung ruhania, robitoh ruhania, pertalian roh. Kalau Kang yang tahlil tadi siapa Kang? Kang Mbah Mung tahlil dengan menyebut ila hadarati, itu adalah menyambung ruh kita dengan yang di ila hadarati tadi, di mana orang-orang yang di ila hadarat ini tadi adalah orang-orang yang soleh, yang jelas di hadapan Allah itu sudah terbukti kemuliaannya. Di mana bukti kemuliaannya? Mereka masih bisa tasarruf meskipun telah mati, masih bisa berusaha meskipun telah mati. Lah kok bisa demikian? Contohlah panjenengan yang kenal Gus Dur. Gus Dur itu telah mati, tapi bisa memberi makan beberapa anak-anak yatim, karena orang-orang yang ziarah kemudian mengisi kotak, dan kotaknya itu bisa untuk merumat anak-anak yatim, bisa beasiswa, dan bisa menyantuni untuk apa. Dan bahkan sekarang di sekitar Jombang di situ, Tebu Ireng itu banyak yang diumrohkan oleh Gus Dur, karena dia menyewakan Uniroy di tempat nguyuh dan lain sebagainya. Dari tempat nguyuh itu bisa dikumpulkan oleh mereka, kemudian dibuat pergi ke umroh. Itu kan masih bisa kasar. Artinya beliau itu telah terbukti bahwa ruhaniahnya itu lebih kuat daripada ketika rohnya itu masih melekat pada jasad beliau. Dan itu betul sekali. Bahkan di dalam dunia kewalian, siapa yang keramatnya di dunia ini kok lebih besar dari keramatnya setelah dia meninggal, maka kewaliannya dipertanyakan.
waliannya dipertanyakan. Wali itu keramatnya lebih kuat ketika dia sudah meninggal, gitu. Nah, ini terbukti demikian itu. Banyak hal-hal yang sifatnya di luar nalar dalam hal ini, karena nalar kita hanya sebatas batok kepala kita. Tapi banyak hal di sana dan dalam dunia spiritual yang sudah tidak terpenjara dengan jasad dan akal itu akan menemukan hal-hal yang sangat menakjubkan dan spektakuler, karena memang di luar nalar, maka nalar hanya wah-wah-wah saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya ini bermuara pada kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam agama Islam itu salam taslim, salam itu selamat dari kekurangan-kekurangan. Artinya apa? Hamba itu keselamatannya dari kekurangan-kekurangan itu berarti pengakuan dia sebagai hamba yang lemah. Jadi keselamatan seorang hamba itu adalah ketundukan diri kepada Allah, kehinaan diri di hadapan Allah. Bahwa dia hina itu berarti selamat di hadapan Allah, atau taslim, pasrah. Jadi ini saya bukan Jabariyah. Apa yang telah kita lakukan itu semuanya sudah digariskan, tidak bisa. Panjenengan sebagai seniman, panjenengan saya sebagai guru ngaji dan lain sebagainya. Panjenengan rezekinya sehari sekian, saya rezekinya sehari sekian, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini betul-betul harus kita terima. Dan ikhtiar itu pun termasuk rangkaian daripada ketentuan Allah. Namun ikhtiar itu tidak menjamin keberhasilan sesuatu yang diikhtiari. Maka yang terbaik bagi kita ya apa yang kita lakukan sekarang ini. Nasib yang terindah bagi kita adalah nasib kita saat sekarang ini. Nasib kita sekarang. Oleh karena itu, kalau kita pasrah kayak demikian ini, insya Allah akan diberi nasib yang lebih baik oleh Allah. Karena penerimaan kita itu. Nah, maka ada suatu nyanyian seorang sufi itu, idza ma ra'aita Allah fil kulli fa'ilan ra'aita jami'al mumkinati mulaha idza lam tara illa mazahira sun'ihi ujibta fasayyartal mulaha qubaha. Idza ma ra'aita Allah fil kulli fa'ilan, jika engkau bisa melihat bahwa seluruh gerak, seluruh diam ini adalah diam gerak yang dikehendaki oleh Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah. Ra'aita jami'al mumkinati mulaha, maka kamu akan melihat segala kejadian yang ada ini semuanya adalah indah. Semuanya adalah indah, maklum, semuanya adalah maklum, tidak gumunan, tidak nesunan, tidak emosian dan lain sebagainya. Karena semuanya itu telah dikehendaki oleh Allah. Tapi dalam tara illa mazahira sun'ihi, tapi kalau kita hanya melihat dari sisi-sisi wadak saja, hal-hal yang tampak saja, tidak melihat siapa gerangan yang ada di baliknya, maka kita akan
menjadikan sesuatu yang indah dan manis itu menjadi pahit adanya. Nah ini, maka di dalam hikam itu ya semestinya mengarahkan kita kepada suatu kepasrahan total, pasrahan total. Nah, cuman kalau kita melihat di dalam tema yang ada di belakang yang buat Kang pejuang pemberontak Kang Putu ini gini, jadi di dalam teori tasawuf itu ada yang namanya jazb. Jazbun itu artinya tertarik. Orang yang zikir kepada Allah itu akan tertarik dengan jamaliyah Allah, keindahan Allah. Maka dia tidak ingat apa-apa. Ya ingatnya hanya Allah. Orang yang demikian ini tidak mukallaf. Orang wajib poso, orang wajib sholat, orang wajib apa-apa. Orang jazab gitu. Karena dia sudah tidak berakal. Adanya hanya kepada Allah saja. Dan tidak bisa dihakimi orang yang demikian ini. Mau nulis apa di sini sudah tidak bisa dihakimi karena Kang Putu mungkin sedang jadab. Tidak bisa dinilai, tidak bisa dinilai. Sudah di luar dari teori. Teori itu kurang jadab itu demikian dalam tasawuf ini demikian. Maka kalau panjenengan cerita para kiai-kiai itu, para kiai tadi yang datang ke sini itu adalah mantunya Kiai Marzuki Lirboyo yang tadi salaman tadi. Dan Kiai Marzuki itu adiknya Mbah Ihsan Jampes. Sebelumnya saya informasikan siapa yang masih jomblo dan sulit jodohnya itu biasanya wasilahnya kepada Mbah Ihsan Jampes. Saya tanggung tidak sampai sebulan. Kalau nambah tidak bisa. Keluarga beliau itu kalau sedang mutolaah membaca kitab itu 3 hari 5 hari ya tidak sholat, nggak apa-apa, om dia jajak sudah di luar rasional. Dan orang yang sudah di luar rasional itu tidak taklif, tidak memiliki kewajiban apa-apa, ya hukumnya sebagaimana orang gila itu. Orang gila memang jadab itu dari jenis gila kan, tapi gilanya gila kepada Allah. Nah, kebanyakan demikian. Saya mendapatkan riwayat salah satu Ilyas Zaini itu kalau orang demikian ini sudah sederajat dengan malaikat. Jangan-jangan Kang Putu ini sudah sederajat dengan malaikat. Sehingga salah satu keluarganya kamu tolak karena sudah lama tidak makan, akhirnya jasadnya lemes, akhirnya sakit. Itu tiba-tiba daun pintu, namanya Ki Muslim, daun pintu jendela itu terbuka. Dia bilang demikian ketika daun pintu terbuka itu, malaikat kok ora sopan arep njabut nyawaku kok lewat jendela gitu.
hanya jendela itu tertutup lagi, yang terbuka ganti pintu daun pintu beliau ya. Itu orang yang sudah tidak terikat lagi dengan jasadnya itu, demikian itu. Jadi karena itu oleh Mbah Ibnu Athaillah As-Sakandari kita diumbang-ambingkan betul-betul di sana kemari. Ini ngomong ini, ini ngomong ini, dan lain sebagainya. Itu kita kan bingung. Ya dalam dunia ini at-takhayyur min babil fahmi. Kebingungan itu adalah merupakan pintu kepahaman. Jadi kalau Anda ngaji hikam ini tidak bingung, Anda tidak akan paham. Jadi harus bingung dulu. Nah, ini memang ada niku. Jadi marilah kita rawat rohaniah kita dengan segala keadaan yang sedang kita jalani, dengan segala keadaan yang kita jalani, tapi kita masih terus merawat spiritualitas kita. Saya kira cukup demikian saja, tidak perlu banyak. Akhirul kalam, assalamualaikum. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami dan dosa-dosa Bapak Ibunda kami, ya Allah, dan berikan mereka belas kasih sebagaimana beliau memberi belas kasihan kepada kami pada waktu kecil kami, ya Allah. Wa kulli jami' asatidina wa masyaykhina wa kulli jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma ya Allah irham umat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad. Allahumma farij umat Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah urzuqna fahman nabiyyin wa khidna khidmal mursalin ya Allah ya Rabbi. Wa'fu anna mimma asaynaka ya Allah ya Rabbi. Anta a'lamu bima fina ya Allah min ma'asina ya Allah. Fa innaka la tahtaju ila ta'dhibina واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا من لدنك رحمة. Berikanlah kami dari sisimu belas kasih sayang ya Allah. Wahai lana min amrina rasyada. Dan jadikanlah kami wahai Allah wadah yang siap untuk menerima petunjuk-petunjuk-Mu ya Allah ya Rabbi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.